Oke, mari kita langsung aja nih kupas tuntas topik kali ini. Sumber kita, wah ini menarik banget. Bab 1 dari bagian 3 buku Principles Ray Dalio. Fokusnya soal mempercayai kebenaran radikal dan transparansi radikal. Pernah kepikiran nggak sih sejauh mana coba kejujuran total itu ya bisa beneran jalan dan apa dampaknya? Kita gali nih, kenapa Dalio yakin banget ini fondasi krusial buat bangun meritokrasi ide. Betul. Tujuannya memang itu, kita mau gali esensi sama penerapannya. Prinsip yang jujur aja agak kontroversial ya, tapi katanya sih kuat banget dampaknya. Dalio itu argumennya, kalau nggak ada komitmen ke kebenaran sama keterbukaan penuh, ya susah buat capai potensi maksimal, baik buat diri sendiri atau organisasi. Sip. Nah ini dia, kebenaran radikal dan transparansi radikal. Istilahnya aja udah gimana ya, bikin mikir gitu. Sebenarnya maksudnya apa sih? Beda sama jujur biasa gitu aja. Ini lebih dalam loh, bukan cuma nggak bohong, tapi lebih ke komitmen proaktif. Buat bagi pemikiran, realitas, secara terbuka. Jujur banget. Termasuk yang sulit, yang nggak nyaman, bahkan ya kesalahan atau kelemahan kita. Dalio tuh nekenin banget keselarasan total. Antara apa yang dipikirin, dirasain, sama diucapin. Fokus utamanya itu akurasi. Jadi paham apa yang benar-benar terjadi. Bukan mikirin gimana caranya info itu bikin orang lain, nyaman sesaat. Ini soal hadapi realita aja. Menarik, menarik. Jadi bukan cuma soal etika ya, tapi ini kayak semacam mekanisme kerja gitu. Kenapa kok ini dianggap fundamental banget sama Dalio? Terutama buat bangun organisasi kayak Bridgewater itu. Untungnya apa sih kalau semua serba blak-blakan gitu? Ada beberapa keuntungan utama nih, dan ini nyambung semua. Pertama, ini jadi intinya meritokrasi ide yang efektif. Kalau semua info relevan ada di meja, ya kan, keputusan terbaik bisa muncul. Dasarnya ya kualitas gagasan itu, bukan karena politik kantor atau siapa yang jabatannya tinggi. Kedua, ini bisa memicu akselerasi belajar yang, wah, luar biasa. Bayangin aja, lingkungan kerja di mana kita bisa dengar pemikiran jujur orang lain secara real time. Oh, jadi umpan baliknya langsung gitu ya? Iya, umpan balik jadi instan. Kalau ada salah cepat ketahuan. Jadi pembelajaran bareng-barengnya tuh cepat banget naiknya. Pemimpin juga dapat masukan jujur nggak difilter. Nah, ini pasti ada hubungannya juga sama kepercayaan kan? Agak susah ya percaya kalau kita ngerasa ada yang ditutup-tutupin. Tepat, itu poin ketiga. Bangun kepercayaan sama kemitraan yang otentik. Kalau kita lihat proses ambil keputusan secara transparan, tahu alasannya, tahu datanya, ya kepercayaan tumbuh alami. Sebaliknya, kalau nutupin info, apalagi yang sulit, wah itu cara paling cepat buat ngerusak kepercayaan. Keempat, secara pribadi, Dalio percaya ini ngurangin stres loh. Oh ya, kok bisa? Ya karena nggak perlu lagi main peran atau nyembunyiin sesuatu. Beban mentalnya kurang, hidup jadi lebih otentik. Terus yang kelima, ini soal keadilan. Nggak fair kan nilai orang diam-diam tanpa kasih kesempatan dia tahu dan respons? Nah, transparansi ini juga jadi benteng buat lawan favoritisme atau politik kantor yang nggak sehat. Kedengerannya sih kuat banget ya konsepnya. Tapi saya coba bayangin terapinnya, aduh pasti susah banget ya. Nggak semua orang siap loh terima kritik blak-blakan atau kelemahannya diumbar gitu. Gimana Dalio ngatasin tantangan psikologis sama praktisnya ini? Ada batasannya nggak sih sama sekali? Nah, Dalio ngakuin banget kok kalau ini nggak gampang. Perlu latihan, perlu kultur yang dukung. Prinsip kuncinya justru gini. Bagikan hal-hal yang paling sulit buat dibagikan. Disitulah ujian sebenarnya dari komitmen ini. Pertanyaannya itu bukan apa perlu berbagi, tapi lebih ke gimana cara bagikannya secara bijaksana, konstruktif. Fokusnya kan perbaikan, bukan nyalain orang. Tentu ada pengecualian, tapi sangat jarang dan spesifik. Misalnya, info hak milik yang super sensitif kayak, algoritma trading rahasia Bridgewater, atau isu hukum tertentu, atau data personal yang kalau dibuka, nilai manfaatnya kecil tapi potensi gangguannya gede. Contohnya detail kompensasi individu mungkin ya. Oke. Jadi batasannya itu ketat banget ya, dan pengecualiannya sedikit, bukan buat jadi alasan nahan info penting gitu. Bener banget. Intinya itu terus dorong batas transparansi sejauh mungkin yang praktis. Bukan malah cari celah buat nyembunyiin. Ini soal ciptain budaya di mana keterbukaan, bahkan soal kesalahan, itu dihargai.
karena itu dilihat sebagai jalan menuju perbaikan, pembelajaran, dan akhirnya hubungan kerja yang lebih kuat, lebih bermakna. Memang butuh waktu, perlu penyesuaian. Tapi Dalio yakin manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar dari nggak nyamannya sesaat. Jadi bisa dibilang kesimpulannya buat Dalio, kebenaran sama transparansi radikal ini, wah ini bukan sekedar kebijakan atau nice to have aja ya. Ini pilar budaya yang fundamental banget. Persis, fondasinya itu. Biar bisa belajar secepat mungkin, bangun kepercayaan yang dalam, bikin keputusan berdasarkan ide terbaik, bukan politik, ujung-ujungnya ia ciptain hubungan kerja yang benar-benar efektif dan bermakna. Tanpa ini, kata Dalio, meritokrasi ide itu cuma jadi slogan kosong aja. Wah, ini benar-benar bikin mikir ya. Dan ini jadi pertanyaan reflektif juga nih buat Anda yang dengerin. Sejauh mana sih Anda merasa nyaman dan mungkin bersedia buat menerapkan prinsip kebenaran dan transparansi radikal ini? Di kerjaan atau hubungan Anda sendiri? Dan coba jujur deh, apa hambatan terbesar yang Anda bayangin atau rasain buat ngelakuin itu?